Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Misagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya sayang, amin. Semoga puasanya hari ini berjalan dengan lancar. Semangat! Oke sayang, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Wah, di belakang Misagi banyak hewan-hewan ya sayang. Oh ya, Misagi mau bertanya nih, cerita yang diperankan oleh hewan-hewan disebut apa? Iya, benar sekali, disebut dengan fabel. Sebelumnya Anda sudah belajar tentang fabel ya sayang. Nah, hari ini Miss Agi akan memberikan pendalaman materi tentang fabel. Berikut penjelasannya. Mohon perhatikan ya sayang. Informasi dari fabel. Nah, sebelumnya Miss Agi akan mengulang kembali apa itu fabel. Nah, fabel adalah cerita fiksi yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Nah, pada fabel, hewan memiliki sifat seperti manusia. Nah, untuk memahami informasi dalam fabel, kita dapat membaca atau mendengarkan isi fabel dengan seksama. Jadi, sayang, untuk tahu apa sih isi dari sebuah fabel, kita harus memahami bacaan fabel tersebut, sayang. Jadi, tidak hanya membaca saja ya, sayang. Membaca disertai dengan memahami. Jadi kalau kita hanya membaca saja, kita tidak akan paham dengan maksud fabel tersebut. Jadi membaca juga harus dipahami. Informasi yang kita dapat atau kita temukan di dalam fabel. Yang pertama yaitu nama tokoh. Selanjutnya yaitu ada karakter tokoh, lalu peristiwa yang dialami tokoh, ya. Nah, Miss Agi punya satu contoh dari fabel. Nah, coba perhatikan sayang, Miss Agi beri waktu beberapa menit untuk membaca cerita tersebut ya. Judulnya Persahabatan Gary dan Donnie. Silakan dibaca sayang, nanti akan ada pertanyaan dari teks tersebut. Pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Oke, sudah selesai sayang? Ya, mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Yang pertama yaitu, di manakah tempat hidup tokoh yang diceritakan dalam fabel? Nah, kira-kira di mana sayang? Jawabannya ada pada teks. Ya, jawabannya yaitu di sebuah perkebunan. Nah, ya coba lihat di kalimat pertama. Di suatu perkebunan. Nah, jadi tempat hidup tokoh yang ada dalam fabel yaitu di perkebunan. Pertanyaan kedua, siapa yang merusak perkebunan dengan membuat lubang di tanah? Nah, siapa sayang? Ya, jawabannya adalah tikus tanah. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan Gary saat Donnie dan kelompoknya merusak perkebunan? Nah, apa sayang yang dilakukannya? Iya, benar, menemui ketua tikus tanah. Selanjutnya, apa tanggapan ketua Donnie saat Gary menegur? Apa sayang? Coba dijawab. Iya, benar sekali. Ketua Donnie meminta maaf kepada Gary. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah Miss Agi sebutkan tadi ada semuanya di dalam cerita fabel tersebut. Ciri-ciri fabel. Nah, apa saja ciri-cirinya? Berikut, yaitu yang pertama, merupakan cerita fiksi atau cerita karangan penulis. Nah, jadi ini hanya cerita khayalan ya sayang, bukan cerita nyata. Mana bisa hewan bersikap seperti manusia ya, jadi ini ceritanya hanya cerita khayalan saja. Selanjutnya yaitu
Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Jadi kalau misalnya anak Miss Agi membaca cerita, nah ceritanya tersebut tokoh-tokohnya adalah hewan-hewan, nah itu disebut dengan fabel. Ciri-ciri selanjutnya yaitu sifat atau watak seperti manusia. Jadi hewannya itu berperilaku seperti manusia. Misalnya hewannya berbicara, hewannya marah, hewannya bisa bercerita dengan teman yang lain. Nah, itulah disebut dengan sifat atau watak seperti manusia ya sayang. Contoh-contoh fabel. Nah, Miss Agi hanya sebutkan judul-judulnya saja. Yang pertama yaitu ada ular dan tikus, bebek selalu hidup rukun, Kiki dan Kiku, persahabatan elang dan ayam jantan, lalu kisah kucing dan tikus, kupu-kupu berhati mulia, dan semut dan belalang. Nah, ini adalah beberapa judul dari fabel atau contoh-contoh dari fabel ya sayang. Oh, ada satu lagi, persahabatan gajah dan tikus. Yang harus diperhatikan ketika membaca cerita. Nah, jadi ketika kita membaca cerita, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ya sayang. Yang pertama yaitu intonasi. Nah, intonasi itu adalah tinggi dan rendahnya suara ketika kita membaca. Jadi ketika kita membaca harus ada intonasinya ya, agar kita paham dengan cerita tersebut. Selanjutnya yaitu ekspresi adalah raut wajah dan gerakan tubuh. Ya, jadi jangan ekspresinya datar aja ya. Kalau sedih dia diam aja, kalau ketawa dia, kalau misalnya senang dia diam aja, enggak ya. Harus ada ekspresinya. Kalau dia senang kita harus tersenyum ya. Kalau misalnya sedih kita mukanya cemberut ya. Next, artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan kata yang jelas ketika membaca. Jadi ketika membaca kita harus jelas ya sayang, suaranya nggak boleh tidak boleh seperti itu, tidak jelas, yang mendengarkan juga tidak akan mengerti. Jadi harus jelas ya. Selanjutnya tanda baca. Nah, kita harus memperhatikan tanda baca. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tanda baca ya sayang. Jadi kita ketika membaca harus memperhatikan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru dan tanda tanya. Nah, sebelumnya Miss Agi sudah menyebutkan beberapa contoh fabel. Nah, fabel itu sangat beragam ya sayang, sangat banyak. Sama dengan teman di sekolah. Teman di sekolah itu juga beragam, dari ciri-cirinya, dari sukunya, dari kegemarannya, dan masih banyak lain. Nah, apa saja ya keberagaman teman di sekolah? Berikut penjelasannya. Keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan menggunakan mata. Nah, contoh ciri tubuh yaitu ada jenis rambut, tinggi badan, dan masih banyak yang lainnya. Ciri tubuh seseorang dengan orang lain dapat berbeda-beda. Nah, perbedaan ciri tubuh yang membuat kita menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita, yaitu dengan memanfaatkan tubuh kita dengan baik. Nah, ciri-ciri fisik terdiri dari yang pertama yaitu ada tubuh tinggi, ada tubuh yang pendek, hidung mancung, hidung pesek, kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, dan rambut lurus. Dan masih banyak contoh atau ciri-ciri yang lainnya. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, di saat Anda jam istirahat sekolah, Anda melakukan permainan atau kegiatan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan teman untuk melakukan kegiatan yang sama dengan kita. Ada banyak jenis permainan yang dapat kita mainkan saat jam istirahat sekolah, seperti yang pertama yaitu ada petak umpet. Nah, perhatikan gambarnya ya sayang, itu adalah contoh dari permainannya. Kedua yaitu ada permainan bentengan, lalu ada kelereng, engklek, dan lompat tali. Nah, ini adalah beberapa permainan yang bisa Anda mainkan ketika mungkin jam istirahat sekolah atau di rumah. Keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah.
Nah, Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu tempat wisata edukasi dan yang kedua yaitu tempat wisata rekreasi. Apa contoh tempat wisata edukasi? Nah, contohnya yaitu ada museum atau planetarium. Nah, sedangkan tempat wisata rekreasi contohnya antara lain ada pantai, air terjun, gunung, dan lain-lain. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Nah, sebelumnya Misaki sudah menjelaskan tentang suku bangsa ini ya sayang. Nah, beragam itu artinya apa sayang? Iya, beragam itu artinya banyak. Jadi di Indonesia itu ada banyak suku bangsa. Nah, setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas atau kebudayaan yang berbeda-beda. Sikap saling menghormati dapat mewujudkan kerukunan dan persatuan. Nah, jadi kita harus saling menghormati satu sama lain agar terciptanya kerukunan dan persatuan. Ragam kebudayaan di Indonesia antara lain yaitu ada bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Oke sayang, cukup sekian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video Miss Agi berikutnya ya sayang. Setelah ini Miss Agi akan memberikan tugas-tugas. Mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, akhir kata bisa diucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.